saudara sedama dari Wihara Ekayana Arama, dari Wihara Ekayana Serpong, dan umat Buddha dimanapun berada. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kita bertemu kembali dengan Setiawan. Ya, kali ini saya akan membawakan topik tentang badai pasti berlalu. Badai ini di sini melambangkan atau mengibaratkan penderitaan. Siapa yang tidak pernah mengalami penderitaan? Ya. Dalam khotbah pertama, Buddha mengajarkan kebenaran mulia tentang duka, kebenaran tentang sebab-sebab duka, kebenaran tentang terhentinya duka, dan jalan untuk menuju terhentinya duka. Sesungguhnya dalam hidup ini, kehidupan akan meliputi kebahagiaan dan penderitaan. Jadi tidak ada yang hanya derita saja, atau tidak ada yang bahagia saja. Jadi ini ya, hidup terdiri dari bahagia dan derita, kesenangan dan kesedihan, ya, keberhasilan dan kegagalan. Tidak ada yang abadi di dalam kehidupan ini. Tidak ada yang kekal. Semua pasti berubah. Ya. Demikian juga badai, tidak akan mungkin badai terus-menerus. Badai juga suatu saat akan berhenti. Ya. Jadi badai juga pasti akan berlalu. Tapi kita semua mengharapkan kebahagiaan terus-menerus. Kita menolak untuk menerima penderitaan. Inginnya bahagia terus. Padahal tidak ada yang kekal dalam kehidupan ini. Bahagia akan berganti menjadi derita. Demikian juga derita akan digantikan oleh bahagia. Ya. Demikian kejadian yang kita akan alami dalam kehidupan ini. Selalu berubah-ubah, ya, selalu berganti. Ya. Bahagia diganti derita, derita diganti bahagia. Ya. Kalau kita ibaratkan dengan angin, ya, maka derita dianalogikan sebagai badai, sedangkan bahagia dianalogikan sebagai ya, angin sepoi-sepoi. Ya, Bapak, Ibu, saudara sedama, inginnya yang mana? Ingin menerima badai atau ingin menerima angin sepoi-sepoi? Angin sepoi-sepoi, sejuk, menyenangkan, ya, sedangkan badai menyeramkan, bisa merusak. Tapi sekali lagi saya inginkan tidak ada angin sepoi-sepoi yang terus-menerus, tidak ada juga badai yang terus-menerus. Sepoi-sepoi pasti berlalu, badai juga pasti berlalu. Sebetulnya mana sih yang lebih berbahaya, angin sepoi-sepoi atau angin badai? Kita lihat ya. Kita dengarkan cerita tentang angin. Suatu saat ya ada angin yang sedang bertengkar. Angin badai dan angin puyuh. Mereka bertengkar. Siapa yang lebih kuat di antara mereka? Badai berkata, saya lebih kuat. Puyuh, saya lebih kuat. Akhirnya
mereka lalu kalau gitu mereka sepakat, kalau gitu kita berlomba untuk membuktikan siapa yang lebih kuat di antara kita. Oke, setuju. Ya, mereka mau berlomba dan mereka cari objek mana yang bisa dihancurkan. Ya, kemudian mereka melihat di bawah sana, ya, di sebuah pohon ada seekor monyet, ya, seekor monyet yang sedang bersantai duduk-duduk di pohon. Ya. Kemudian badai berkata, ini kita buktikan sekarang. Ya, kita buktikan siapa yang lebih kuat dengan menjatuhkan monyet tersebut. Tetapi ada syaratnya. Monyetnya jatuh, tapi pohonnya tidak boleh rubuh, ya, tidak boleh roboh, tidak boleh hancur pohonnya. Monyetnya saja yang jatuh. Oke, setuju, kata Puyuh. Ya, sekarang saya dulu ya. Badai langsung mengeluarkan anginnya, ya, anginnya kepada pohon tersebut yang ada monyet. Monyet di atas pohon terkejut, ya, ia lalu mendekap batang pohon, ya, batang pohon didekap. Badai semakin keras meniupnya, monyet juga semakin keras, ya, semakin keras memeluk pohon. Sampai berapa lama badai menyerah. Kalau lebih keras lagi, pohonnya akan terbawa oleh badai, ya, dia akan kalah. Ya, dia stop. Ya, sekarang giliran kamu, Puyuh. Puyuh lalu meniup, ya, sama seperti badai. Ya. Itu monyet, ada angin puyuh, dia semakin keras memeluk batang pohon. Ya, sampai akhirnya Puyuh juga dengan terengah-engah stop juga. Ia tidak bisa lebih keras lagi meniup karena pohon akan tumbang, juga kalah. Wah, kalau gini kita sama kuatnya, kata badai dan kepada Puyuh. Iya benar, kita seimbang ternyata ya. Kalau gitu kita sama kuatnya. Tiba-tiba datang angin sepoi-sepoi. Hei, kalian sedang apa? Kamu anak kecil mau ikut saja? Ya. Iya dong, saya mau ikut. Ada apa? Ya, begini. Akhirnya badai cerita, kita sedang berlomba siapa yang lebih kuat di antara kita. Ya. Oh, siapa yang menang? Ternyata seri. Kita berimbang. Kalau begitu, kata si sepoi-sepoi, saya juga ikutan. Badai dan Puyuh tertawa terbahak-bahak. Kamu mau ikutan, anak kecil mau ikutan. Kamu mana bisa mengalahkan kita? Apa sih lombanya bagaimana sih? Ini lombanya hanya meniup, ya, menjatuhkan monyet yang di bawah itu. Dia sedang di pohon. Oh, saya akan coba, katanya ya. Lalu badai dan Puyuh sambil tertawa. Silahkan, kita aja nggak berhasil. Kita yang begitu perkasa tidak berhasil, apalagi kamu. Lalu angin sepoi meniup monyet yang di atas pohon, ya, monyet yang baru ketakutan, baru memeluk ini pohon, ya, tiba-tiba merasakan datangnya angin sepoi-sepoi, ya, semilir angin. Oh, enak sekali ini angin ini. Wah, ya, ya lalu mengendorkan pelukannya ke batang pohon, ya. Ia gembira sekali. Aduh, coba angin itu selalu begini. Jangan seperti tadi. Ada angin yang begitu keras. Saya jadi takut, saya jadi menderita. Ya, coba angin jadi begini. Angin sepoi-sepoi terus meniup. Meniup, meniup. Itu monyet
keenakan, ya, menerima angin sepoi-sepoi, lalu ia tertidur. Karena tertidur di atas pohon, tiba-tiba terjatuh. Ah, kata angin sepoi-sepoi, lihatlah saya berhasil menjatuhkan monyet. Ya, ah, badai dan puyuh hanya eh, termanggu, tidak bisa berkata apa-apa. Ya, karena terbukti monyet memang jatuh. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, apa pesan moral dari cerita ini? Ya, kita lihat ya bahwa orang bisa bertahan dari badai. Orang bisa bertahan dari penderitaan. Jadi seharusnya seseorang jangan sampai jatuh, jangan sampai tenggelam karena penderitaan. Orang harusnya tetap bertahan, tetap berjuang, ya, mengatasi penderitaan dan bisa berbahagia. Dan ingat, ya, dalam waktu berbahagia, ya, dalam waktu mencapai keberhasilan, ada sesuatu yang berbahaya, yaitu datangnya angin sepoi-sepoi. Ya, kita bisa lupa pada waktu datangnya kebahagiaan. Pada waktu kita mencapai keberhasilan, kita bisa terlena, ya, kita bisa menjadi lalai, dan dengan kelalaian kita bisa terjatuh karena adanya eh, suatu keberhasilan, adanya kebahagiaan malah bisa menjadi sumber kejatuhan. Ya, pada waktu menderita kita bisa tetap bertahan, tetap berjuang, tapi pada waktu berbahagia, pada waktu sukses, pada waktu berhasil, malah kita bisa mengalami kejatuhan. Ya, kita bisa mengalami yang dari atas kita jatuh ke bawah. Ya, ini bahaya sekali. Dan memang kenyataannya demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Ya, kita bisa lihat dalam kehidupan ini berapa banyak orang yang berhasil, ya, lalu kemudian menderita. Kita lihat penyanyi-penyanyi terkenal, ya, selebriti-selebriti yang termasyur, ada yang di Indonesia saja, tapi ada yang di seluruh dunia, ya, seluruh dunia kita lihat kagum sekali dengan mereka yang berhasil, termasyur, kaya raya, sangat-sangat kaya, ya. Ia mau beli apapun dengan mudahnya bisa beli, ya. Sepertinya mereka terlihat berbahagia. Tapi apa yang terjadi, ya, angin sepoi-sepoi datang, ya, menggoda mereka. Mungkin pergaulan tingkat atas yang lalu salah, ya. Ini bagaikan gula akan banyak mengundang datangnya semut. Bunga yang wangi banyak mengundang kumbang, ya. Demikian juga orang yang berhasil, orang yang di puncak, banyak orang yang datang lalu ya mencoba ikut mengambil, merasakan kebahagiaan, tapi mungkin merongrong. Jadi orang yang bahagia mungkin di atas sana merasa hampa karena mereka tidak merasakan satu persahabatan atau satu pertemanan yang tanpa pamrih, yang saling membantu. Rasanya akan selalu diberi, harus memberi, ya, tapi tidak pernah ada yang mau memberi kepadanya. Jadi mereka merasa hampa, itu banyak terbukti. Begitu banyak orang termasyur lalu terjatuh karena narkoba. Ya, kita begitu banyak mendengar orang yang termasyur, yang sangat kaya raya, tapi kemudian hancur karena overdosis, ya, meninggal karena
overdosis, ya. Jadi harus hati-hati. Kemudian ada juga orang yang berhasil, kemudian timbul keserakahannya, ya, lalu menghalalkan segala cara, menghabiskan saingannya, inginnya berdiri sendiri di puncak sendiri, ya. Rasanya tidak berbahagia kalau harus berbagi dengan banyak orang lain di puncak, ya, harus sendiri dan lain sebagainya. Jadi hati-hati, ya, kalau ini kita ingat cerita tentang monyet ini, pada saat menderita kita bisa bertahan dan bisa terus berjuang. Tetapi pada saat mencapai suatu keberhasilan, maka malah kita bisa terpuruk. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, kita harus ingat, ya, bahwa, ya, badai pasti berlalu, ya, angin sepoi-sepoi juga pasti berlalu. Ya. Jadi kalau kita menderita, kita harus bisa bertahan dan bangkit kembali. Penderitaan itu merupakan suatu pintu kebahagiaan, ya, pintu menuju kebahagiaan. Jadi ingat, di mana ada penderitaan, di situ ada kebahagiaan. Tapi ingat juga, kalau kita bahagia, jangan lupa saat kita menderita, ya, kita perjuangan kita dan sebagainya, kita tetap harus bertahan supaya tidak jatuh lagi, ya. Jadi Buddha mengatakan, orang yang cermat melihat dharma di dalam penderitaan, derita akan berubah menjadi kebahagiaan. Orang yang tidak melihat dharma tidak bisa, ya, merubah derita menjadi bahagia, malah akan semakin terpuruk, semakin menderita. Jadi perlu diakui bahwa orang yang menderita juga banyak yang tetap menderita, tidak berubah menjadi bahagia. Walaupun badainya sudah berlalu, dia tetap menderita. Nah, ini tentunya kita harus bisa menggunakan, ya, melihat dharma di dalam penderitaan. Jangan sampai kita menderita terus, tapi saat badai berlalu kita harus bisa berbahagia. Ya, mungkin kita selama menderita kita harus terus berjuang, bertahan, ya, sampai badainya berlalu, dan pada saat badai berlalu kita harus bisa meraih kebahagiaan. Ini mungkin bisa kita lihat meneladani hidup Buddha, ya. Buddha guru kita, guru agung yang banyak sekali memberi contoh selama hidupnya, ya. Kita ingat sebelum menjadi Buddha, Buddha adalah seorang petapa. Sebelum menjadi petapa, ia adalah seorang pangeran, seorang yang bergelimang dengan kemewahan, dengan kekuasaan. Ya, ia punya istri cantik, punya istana banyak, punya pembantu banyak, dayang banyak, pengawal banyak, dan lain sebagainya. Tapi ia tidak merasa mendapatkan kebahagiaan di dalam kemewahan tersebut, di dalam kekuasaan tersebut. Ya, ia merasa ada sesuatu, ya, yang harus bisa mengatasi lahir, tua, sakit, mati. Ia ingin mencari rahasia kehidupan sampai akhirnya ia menjadi petapa. Ya, kita ingat cerita petapa Gotama, petapa Siddhartha Gotama, ya, ia berjuang, menderita, berjuang dengan sangat kerasnya. Ia biasa makan mewah, tapi sekarang ia makan hanya 1 kali. Dan itu pun berdasarkan pemberian
dari orang-orang yang memberikannya pada waktu Petapa Gotama melakukan Pindapata. Jadi Pindapata sudah ada sejak lama ya. Petapa itu selalu makannya dari pemberian orang, ya. Tidak mengemis, tapi pemberian orang pada waktu ini. Jadi hanya menerima makanan, tidak menerima uang dan lain-lain. Ya. Jadi bayangkan biasa makan mewah, sekarang makan hanya adalah satu patak, satu mangkok saja. Dan pemberian orang juga bisa macam-macam. Jadi drastis sekali perubahannya dari hidup mewah ke hidup yang sebagai seorang petapa. Yang kalau kita lihat mungkin menderita. Dan itu pun tidak mendapatkan pencerahan. Ia sudah menderita demikian, tidak mendapat pencerahan. Dan akhirnya Petapa Gotama bertekad, kalau gitu harus menyiksa diri, tidak makan. Ya bertapa tidak makan. Jadi bayangkan ya seseorang yang tidak makan, apa yang terjadi? Beliau hanya makan daun-daunan yang jatuh ke mukanya. Beliau hanya minum air yang jatuh ke mukanya dan kena ke bibirnya. Ya, akhirnya makin lama makin kurus sampai seperti kulit membungkus tulang saja. Konon kalau dipegang perutnya bisa memegang ya tulang-tulang yang bagian belakang, ya begitu kurusnya, begitu menderitanya. Akibatnya apa? Kekurangan gizi. Ia tidak bisa mendapatkan energi lagi, ya. Ia menjadi lemah, malah tidak bisa mendapatkan pencerahan. Dan akhirnya suatu saat ia pada saat ingin menuju ke sungai, di jalan malah terjatuh dan pingsan. Untunglah saat itu seorang anak penggembala kambing lewat melihat keadaan seorang petapa yang pingsan di jalan. Ia lalu menolongnya, memberikan susu kambing sedikit demi sedikit, ya, sedikit sampai petapa sadar. Setelah sadar, Petapa Gotama lalu merenung, ya, ternyata menyiksa diri tidak benar. Beliau menemukan jalan tengah, ya, jalan tengah. Pada waktu jadi pangeran, hidup bergelimang dengan nafsu duniawi, ya. Kemudian waktu jadi petapa, menyiksa diri, dua-duanya tidak bisa mendapatkan pencerahan. Akhirnya beliau kalau begini beliau berpikir kalau begini saya tetap harus menguatkan diri saya dan mulailah makan. Ya, menguatkan diri. Mulai makan, tentunya makannya juga satu kali, seadanya saja, sedapatnya saja, dan ya badannya mulai pulih, mulai kuat kembali. Ya, sampai akhirnya beliau bisa mencapai pencerahan, mengalahkan pasukan Mara. Ya, itu di malam purnama di bulan Waisak. Beliau berhasil mengalahkan pasukan Mara dan menjadi Buddha. Beliau mengetahui rahasia kehidupan. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, kita harus selalu ingat bahwa ya kita jangan terlalu ekstrim mengikuti nafsu, hawa nafsu, ya, duniawi, dan juga jangan terlalu ekstrim menyiksa diri. Ya, kita tetap harus berjuang dalam setiap keadaan, ya, sehingga bisa mencapai keberhasilan dan bisa mengatasi derita, ya. Apalagi kalau bisa mencapai pencerahan. Dan kita harus selalu ingat bahwa kebahagiaan berada di dalam penderitaan.
Ya, penderitaan menghasilkan benih-benih kebahagiaan. Di dalam penderitaan ada benih kebahagiaan dan dari penderitaan akan timbul buah manis kebahagiaan. Ya. Dan Yang Mulia Dalai Lama juga memberikan komentar mengenai kenyataan hidup yang keras ini. Hidup selalu ada masalah. Ya. Selalu kita akan menemui yang namanya masalah. Apabila bisa mengubah hal-hal eksternal yang menimbulkan masalah tersebut, ubahlah. Tapi kebanyakan kita harus mengubahnya dari dalam diri kita. Ya, lihat cara pandang kita, kita rubah cara pandang kita rubah yang ada dalam diri kita, kesabaran dan lain sebagainya, cinta kasih, ya. Ini maka kita akan bisa menghadapi masalah yang selalu berdatangan. Ya. Berikut ini saya akan bercerita, ya, cerita dari Bante Wajiramedi. Bante Wajiramedi menulis dalam bukunya ini The Miracle of Suffering. Ini buku yang sangat bagus sekali, ya. Miracle of Suffering, mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Ini Bante Wajiramedi, orang Thailand, ya, tinggal di Thailand, menulis tentang ini. Ya, saya ambil satu cerita, ya, satu cerita, banyak ceritanya dalam buku itu. Jadi saya anjurkan Bapak Ibu Saudara-saudara bisa membacanya ini. Ini diterbitkan oleh Karania, ya, sangat bagus buku ini. Silahkan nanti bisa cari bukunya, The Miracle of Suffering. Ya. Jadi Bante bercerita di Thailand ada seorang wanita, ya, seorang ibu yang mempunyai suami, belum punya anak, ya, tapi suatu saat wanita ini, ya, mengalami sakit, yaitu sakit sakitnya luar biasa sekali, pergeseran tulang sendinya, ya, pergeseran tulang sendi ini. Ia sudah berobat kemana-mana, tidak sembuh. Dan kalau bergerak sangat menderita karena sangat sakit. Ia tidak bisa, ya, tidak berani untuk melakukan operasi, ya, untuk menyembuhkan penyakitnya itu. Karena para dokter sudah berkata, ini operasi ini resikonya sangat besar, yaitu bisa sembuh, tapi bisa juga menjadi lumpuh. Wah, ibu ini tidak berani. Tiap hari ia mengeluh kesakitan, ya, sampai akhirnya suatu saat suaminya kemudian meninggalkannya. Ya, suaminya berkata, ya, waktu saya menikah dengan kamu, kamu adalah seorang istri yang sangat cantik. Kamu adalah seorang yang membawa berkah bagi saya. Ya, itu kamu luar biasa. Tapi sekarang apa yang terjadi? Saya seperti menikahi serangkaian penyakit. Ya. Saya habis waktunya hanya untuk bersama kamu. Ya. Berapa tahun saya habiskan waktu bersama kamu. Ya. Tidak ada gunanya saya teruskan hidup bersama kamu. Lalu suaminya meninggalkan istrinya dengan begitu saja. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, sakit berat, menderita, lalu ditinggalkan oleh suami yang ia harapkan bisa membantunya. Apa yang terjadi bagi wanita ini? Menderita, ya, sangat-sangat menderita. Menderita sekali. Ia akhirnya tidak tahan, lalu ia memutuskan untuk gantung diri, untuk bunuh diri. Ia menyediakan tali, sudah siap-siap, ya, untuk menggantung diri,
Sebelum itu ia berdoa, ya. Papa, Mama, mohon maaf, ya, mohon maaf karena saya belum bisa membalas budi orang tua. Tapi penderitaan ini sangat berat, sangat besar. Saya tidak bisa, ya, bertahan lagi di dunia ini. Mohon maaf, ya, Bapak, Papa, Mama, ya, penderitaan yang begitu berat memisahkan kita. Semoga di kehidupan yang akan datang saya bisa membayar hutang budi ini. Ya, ia berdoa. Pada saat berdoa itu ibunya dari luar kota datang menemuinya. Biasanya ibunya jarang datang, biasanya anaknya yang datang, tapi saat itu entah kenapa feeling dari seorang ibu mengharuskan ia datang. Dan ia datang pas saat putrinya selesai berdoa dan mau menarik. Aduh, kaget sekali ibunya melihat anaknya yang sudah begitu putus asa dan mau menggantung dirinya. Ia lalu melepaskan talinya, menolong anaknya, ya, menolong anaknya. Lalu ia berkata, jangan pernah putus asa. Kita tinggalkan rumah ini, ya. Kamu ikut ibu. Ya, akhirnya wanita itu ikut ibunya, ya, ikut ibunya dan memulai kembali dari bawah, berjuang dari bawah, mengobati penyakitnya. Tidak bisa dioperasi, ia melakukan meditasi, ia melakukan latihan yoga. Ia pergi ke India untuk belajar yoga, ya. Ia juga belajar meditasi di sana dan berhasil yoga dan meditasi bisa menyembuhkan penyakitnya sama sekali. Jadi setelah kembali ke Thailand, ia lalu mengajar meditasi, mengajar yoga. Ia sekarang melewati penderitaan tersebut, ya. Ia kemudian menikah dengan orang barat, punya anak-anak dan berbahagia. Suatu saat ia mendengar khotbah dari Bante Wajiramedi ini, ia lalu menemui Bante Wajiramedi. Ya, ia lalu berkata, ya, Bante ceramah tentang nilai penderitaan, yang penderitaan yang besar bisa mendatangkan kebahagiaan. Itu saya alami sendiri, Bante. Andai saya tidak menderita pergeseran sendi tulang, andai kata saya tidak menderita karena ditinggalkan suami, andai kata saya tidak menderita parah, ya, sehingga ingin menggantung diri, mungkin saya tidak bisa menemukan jalan keluar. Berkat penderitaan yang begitu dahsyat, saya bangkit melawan balik. Perjuangan itu memberikan kebahagiaan yang luar biasa juga. Bante, saya bersyukur atas hidup saya sekarang ini. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di saat putus asa, jangan sampai membunuh diri. Membunuh diri tidak menyelesaikan masalah. Kita bawa penderitaan kita ke kehidupan yang berikutnya. Jadi jangan sampai, kita tetap harus berjuang sampai bisa mengatasi penderitaan itu. Jangan sampai kita terpuruk, ya, terpuruk dan tetap tenggelam dalam penderitaan. Begitu bunuh diri, habislah kita. Penderitaan kita berlanjut di kehidupan yang akan datang. Ya, kita tetap harus bangkit sedikit demi sedikit. Ya, sedikit demi sedikit bangkit, terus berjuang. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, badai pasti berlalu. Ingat, penderitaan juga pasti akan berakhir. Penderitaan akan berlalu. Tetapi tentu saja ada beberapa cara untuk bisa mengatasi penderitaan. Ya, penderitaan dirubah menjadi
kebahagiaan. Ya. Kita harus ingat ya, di dalam kehidupan Buddha juga ada seorang perempuan yang sangat menderita. Ya. Perempuan ini anak seorang kaya, tapi kemudian menikah dengan orang yang miskin dan ikut suaminya ke tempat suaminya. Ya, ia merasa berbahagia, tapi kemudian ya pada saat ingin melahirkan anak pertama, ia berkata ke suaminya, "Aku ingin pulang, aku ingin melahirkan di tempat ibu, ya, ibu kandung." Ya, suaminya nggak setuju karena keluarganya memang nggak setuju dia menikah dengan suaminya ini. Ya, udah janganlah. Dia tetap memaksa, memaksa pergi, tapi di tengah jalan melahirkan. Akhirnya dia kembali lagi. Kemudian beberapa waktu kemudian hamil lagi dan sama mau melahirkan di rumah orang tuanya, tapi ia mengetahui bahwa suaminya nggak pernah setuju, jadi ia kabur. Kabur diam-diam, ya, dia diam-diam, tapi kemudian suaminya pulang, lihat nggak ada, disusul, ya, disusul ketemu, udah kamu jangan pulang, ya, jangan pulang, tapi tetap dia melanjutkan perjalanan, di tengah jalan juga melahirkan anak yang kedua. Nah, pada saat itu datanglah badai yang besar, angin badai yang sangat besar. Ia tidak bisa meneruskan perjalanan, ya, mau pulang nggak bisa, mau lanjut juga tidak bisa. Dia berkata kepada suaminya, "Ayo kita bikin pondok ya, pondok darurat." Ya, pondok darurat bikin, ya, pada saat mencari bahan untuk pondok darurat, ya, suaminya digigit ular berbisa, mati. Mati karena ular berbisa. Ini sang istri dengan anak yang baru lahir, masih lemah, yang nggak bisa apa-apa, dengan anak sulungnya yang masih balita, masih kecil, nggak bisa apa-apa juga. Nggak bisa apa-apa juga mereka. Ya, menunggu suaminya nggak datang-datang. Nggak datang-datang, akhirnya ya keesokan harinya badai sudah kurang, sudah berlalu, ia mencari, ternyata ketemu suaminya sudah meninggal. Ya, kena bisa ular, ular yang sangat berbisa membunuh suaminya. Waduh, ia sangat sedih. Ia merasa karena dia suaminya meninggal. Ia menangis, tapi kemudian ia ingat orang tuanya, kalau itu saya kembali ke rumah orang tua. Ia kembali, ya mau berjalan pulang, ketemu sebuah sungai. Sungainya lagi deras. Ia berkata kepada anak sulungnya, "Kamu tunggu di sini ya. Mama bawa anak ini yang baru lahir ke seberang." Ia bawa anak ke seberang dengan susah payah. Sampai di seberang, taruh di seberang. Ia kembali lagi. Tiba-tiba ia lihat anak yang ditaruh di seberang itu, ya udah tiba-tiba ia lihat ada elang yang mau menyambar anaknya, elang besar mau makan anaknya. Waduh, ia lalu mencoba menghalau, ya, dia teriak-teriak dari tengah sungai. Tapi tetap saja elang itu menyambar, ya, menyambar bayi yang baru lahir. Ibu ini aduh menangis lalu ya mau menjemput anak yang sulungnya. Anak yang sulung lihat ibunya melambai-lambai, teriak-teriak, dia kira suruh jalan. Dia masuk ke sungai, sungainya deras, terbawa arus, mati juga. Wah, dia lalu dengan menangis mencoba ke rumah orang tuanya. Anak saya dua-duanya meninggal. Sekarang saya kembali ke rumah orang tua. Di tengah jalan dia bertanya, "Bapak," ketemu seorang, ya, dia tanya, "Bapak tahu rumah si Anu?" "Oh tahu, tahu," katanya. "Tapi kamu tolong tanyakan rumah yang lain aja, ya, keadaan yang lain, ya. Keadaannya gimana Pak?" "Ya kamu tanyakan yang lain, saya nggak mau cerita ini." Nggak apa-apa Pak, saya pengen tahu." Ya.
mereka baru meninggal tadi malam. Badai yang begitu keras merubuhkan rumah tersebut, dan papa, mama, kakaknya semua mati, ya, meninggal semua. Mendengar itu ia buru-buru lari, ya, lari, dan ia hanya bisa menemui, ya, sedang kremasi. Orang tua dan saudaranya sedang dikremasi. Langsung begitu kematian yang berturut-turut, suaminya, anak bungsunya, anak sulungnya, orang tuanya, saudaranya, berturut-turut menghabiskan ia. Ia lalu hilang ingatan. Ya, ia kemudian berjalan seperti orang gila, ya, nangis, teriak-teriak, menceritakan meninggalnya ini, ya, sampai akhirnya tiba di depan wihara Jetawada, ya. Untunglah sampai di sana, Buddha kemudian mengizinkan ia masuk, lalu ia berkata, "Hei wanita, sadarlah." Dan ini wanita yang bernama Patacara menjadi sadar, ya. Sadar, ia kaget melihat pakaiannya hampir habis, ia seperti orang telanjang, ya. Ia langsung tertunduk, ya, ya, malu. Untung ada yang memberikan jubah kepadanya, ya. Lalu ia menceritakan nasibnya yang malang kepada Buddha, ya. Ia menangis, lalu Buddha berkata, ya, tangisanmu dari kehidupanmu yang sebelumnya, ya, sampai sekarang itu bagaikan selautan. Begitu banyak tangis karena meninggal, ya. Lalu diberi nasihat oleh Buddha, diberikan khotbah tentang banyak hal ya, tentang kehidupan, tentang ketidakkekalan dan sebagainya, sampai akhirnya mencapai tingkat sotapati, ya. Tata cara dari orang yang menderita bisa mencapai tingkat kesucian. Ia lalu memohon pada Buddha untuk diizinkan menjadi bikuni. Ia menjadi bikuni, dan pada saat bikuni ia bermeditasi, ia bisa mengalami pencerahan. Ia berpikir memang manusia itu bisa mati di usia yang muda, bisa usia yang menengah, bisa usia yang tua. Semua memang tidak kekal, ya. Jadi ia kemudian menjadi arhat, ya. Patacara berhasil menjadi arhat. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ingatlah selalu bahwa di balik penderitaan selalu ada kebahagiaan. Jangan pernah putus asa menghadapi penderitaan. Jangan melakukan tindakan bunuh diri, ya. Kita tetap harus bersyukur dalam setiap keadaan, ya. Kita memakai bisa aji untung, ya. Kalau kita menderita tabrakan, aduh untung katanya kita selamat. Kalau kita nggak selamat, luka, aduh untung hanya luka sedikit. Kalau lukanya berat, aduh untung lukanya berat, tapi saya masih hidup, ya. Jadi kita selalu bersyukur dalam setiap keadaan, kita bisa menerima keadaan apapun juga, ya. Kemudian dalam setiap keadaan kita harus bisa tetap menjalankan sila. Sila dalam setiap keadaan. Banyak orang beranggapan bahwa ia lapar lalu boleh mencuri. Ia miskin lalu boleh berbohong, ya. Ini adalah suatu hal yang tidak benar. Kita tetap harus jalankan sila, ya. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, ya, tidak berbohong, ya, tidak berbicara yang tidak benar, tidak mabuk-mabukan, dia menghilangkan kesadaran. Demikian juga pada saat kita mencapai keberhasilan, kesuksesan, kita tetap harus menjalankan sila supaya tidak terjatuh. Jadi satu, kita harus selalu bersyukur. Yang kedua, tetap
harus jalankan sila. Kemudian kita harus bermeditasi, kita kembangkan pikiran kita, ya, pikiran yang penuh dengan cinta kasih tanpa kekejaman, ya, cinta kasih kepada semua makhluk, ya. Kita jangan menyalahkan kepada siapapun atas kejadian yang kita alami. Jangan menyalahkan juga kepada diri sendiri. Terimalah semua keadaan. Kemudian tips yang berikutnya adalah harus selalu bersabar, ya, karena kadang-kadang badai itu sepertinya nggak berhenti-berhenti, ya, penderitaan sepertinya nggak habis-habis. Tetap kita harus selalu bersabar menghadapi segala macam keadaan, ya. Dan tips yang terakhir, selalu kembangkan kedermawanan, ya. Kedermawanan kita kalau bisa berdana terus dalam setiap keadaan. Dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan menderita, kita tetap dermawan, tetap kita mau berdana pada orang-orang. Berdana adalah kunci yang cepat untuk merubah nasib. Dulu murid Buddha, ya, Biku Kasapa, selalu pindapata di tempat yang kumuh, tempat orang yang miskin, tempat orang yang susah untuk makan juga. Lalu biku-biku yang lain ngomong sama Biku Kasapa, Bante, kenapa Bante pindapatanya ke sana? Ikut kami aja ke orang-orang yang mampu, ya. Mereka itu kesian Bante, mereka buat makan aja susah. Sekarang harus memberi kepada Bante, ya. Apa jawaban Bante Kasapa? Justru karena mereka susah, saya pindah patah ke sana. Saya memberi kesempatan pada mereka untuk mau berdana, ya. Jadi berdana kepada arahat memang adalah suatu hal yang luar biasa, cepat sekali merubah nasibnya. Berdana kepada sangga, ya, juga itu adalah suatu ladang kebajikan yang tiada taranya. Ya, jadi tetap kita berdana, ya, pada saat kita miskin kita berdana, tidak punya uang kita dana tetap tenaga, kita berdana pikiran, kita berdana senyum, ya, itu juga berdana, kita mendengarkan orang-orang yang menderita, itu juga berdana, ya, tidak mengeluarkan uang. Kalau punya uang kita berdana dalam setiap keadaan, ya, setiap keadaan ini keadaan kita baik, kita mau berdana. Jadi demikian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ingatlah selalu bahwa badai pasti berlalu, jangan pernah putus asa, tetap bertahan, tetap berjuang, dan raih kesuksesan, raih keberhasilan. Ya, dan harus tetap bersabar untuk meraih itu semua, dan kalau sudah berhasil, tetap berjalan di jalan Dharma sampai lebih berhasil lagi mencapai nirwana. Demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.